Assalamualaikum kawan Hiwar. Bagaimana nih kabar teman-teman sekalian? Semoga senantiasa dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, nama saya Khauri Audila. Di sini saya ingin berbagi opini dengan teman-teman sekalian dengan tema adab menegur dalam Islam. Menegur orang lain yang melakukan kesalahan dan menyerunya kepada kebaikan adalah hal yang harus dilakukan. Sebagaimana Allah telah perintahkan kepada kita dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Akan tetapi, tak jarang masih ada saja orang yang gagal saat menegur orang lain. Kegagalannya bukan karena perihal teguran yang keliru, akan tetapi cara menegurnya yang kurang tepat. Pada akhirnya, bukan memberikan teguran, namun malah seperti seorang yang sedang menggurui atau bahkan merendahkan orang lain. Oleh karena itu, diperlukan beberapa cara menegur yang tepat tanpa membuat orang lain merasa dipermalukan di depan publik. Yuk mari kita simak beberapa adab menegur dalam Islam. Yang pertama, jangan menegur di depan umum. Poin ini sangatlah penting dalam menegur seseorang. Jarang diketahui, namun seringkali terjadi seseorang menegur orang lain yang berbuat kesalahan di tengah-tengah keramaian. Ketahuilah bahwa hal ini adalah kekeliruan yang fatal. Bahkan Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, "Berilah nasihat kepadaku ketika aku sendiri. Jauhilah memberikan nasihat di tengah-tengah keramaian. Sesungguhnya nasihat di tengah-tengah manusia itu termasuk sesuatu pelecehan yang aku tidak suka mendengarkannya." Dari perkataan beliau dapat kita pahami bahwa hendaknya memberikan nasihat kepada orang lain tidak di hadapan orang banyak, karena orang yang dinasihati akan tersinggung dan merasa dipermalukan di depan orang banyak, sehingga tujuan dari nasihat akan menjadi jauh untuk tercapai. Yang kedua, menasihati sesuai syariat. Selain jangan menegur seseorang di depan umum, cara memberikan nasihat juga harus benar dan sesuai dengan syariat. Apa sih maksud menasihati sesuai syariat? Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberikan tingkatan urutan dalam mengingkari kemungkaran. Beliau bersabda, "An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Rawahul Muslim. Yang artinya, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan lisannya. Dan jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selama-lamanya iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika kita tidak mampu mengingkari satu kemungkaran dengan tangan, maka tak boleh nekat tetap melakukan pengingkaran tersebut dengan tangan, walaupun niatnya baik. Namun berpindah cara ke cara selanjutnya, yaitu mengingkari dengan lisan atau mengingkari dengan hati. Hal ini mengisyaratkan wajibnya mengikuti tuntunan syariat dalam mengingkari kemungkaran. Cara yang ketiga, menggunakan kata-kata yang baik. Menegur orang lain hendaknya dengan bahasa yang sopan agar tidak menyinggung perasaannya. Hindari mencaci, meneriaki, dan bahkan merendahkannya. Yang keempat, tetaplah bersikap sopan dan santun. Berusahalah tetap bersikap santun dalam menegur orang lain. Meskipun orang tersebut berbuat salah, bukan berarti kita berhak bersikap seenaknya terhadap dia.
Tetaplah menggunakan bahasa dan sikap yang santun. Dan pastikan bahwa teguran itu bukan bertujuan untuk merendahkannya. Demikian beberapa adab menegur dalam Islam yang bisa kita lakukan untuk menegur orang lain tanpa membuat dia merasa dipermalukan. Harus kita ingat teman-teman untuk selalu mempertimbangkan perasaan orang lain ya. Pastikan tujuan kita dalam menegurnya adalah untuk kebaikan, bukan untuk menjatuhkan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali kawan hiwar.